Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abid Falakil dengan NIM 12350111646. Jadi di sini saya ingin memaparkan materi tentang reverse code 6 atau RC6. Jadi tujuan saya sendiri memaparkan materi ini untuk memenuhi nilai UAS saya di mata kuliah yaitu Keamanan Informasi dengan dosen pengampu yaitu Pak Nazaruddin Safaat. Jadi di sini saya memaparkan materi reverse code 6 ini dengan rekan-rekan kelompok saya. Nah, mungkin berikut yaitu rekan-rekan kelompok saya, yaitu saya sendiri Abid Falakil, lalu ada Aji Putra Ramdhani dan Naufal Afandi, lalu Rijan Ananta. Nah, mungkin mulai dari saya dulu. Abid Falakil akan memaparkan materi tentang sejarah algoritma RC6 atau reverse code 6. Jadi algoritma RC6 ini adalah suatu algoritma kriptografi block cipher yang dirancang oleh Ronald L. Rivers. Lalu ada rekannya itu Matt J.B. Robshaw, Ray Sidney, dan Yukin Lisayin dari RSA Laboratories. Nah, algoritma ini pada mulanya dirancang untuk menjadi AES atau Advanced Encryption Standard. Jadi, algoritma RC6 ini atau reverse code 6 ini berhasil menjadi finalis dan menjadi kandidat kuat untuk menjadi AES atau Advanced Encryption Standard tadi. Walaupun pada akhirnya algoritma ini tidak terpilih menjadi Advanced Encryption Standard, melainkan algoritma Rinsdale versi 1.1 dari reverse code 6. Jadi mulai dipublikasikan RC6 ini pada tahun 1998 atau 1958. Nah, mungkin selanjutnya dasar desain dari algoritma reverse code 6 ini didasarkan pada pendahulunya, yaitu algoritma RC5 atau reverse code 5. Algoritma RC6 ini merupakan algoritma dengan parameter penuh. Algoritma RC6 dispesifikasikan dengan notasi RC6, yaitu W, R, dan B. Nah, jadi di mana W adalah ukuran dari word dalam bit, karena pada RC6 menggunakan 4 buah register, maka word adalah ukuran blok dibagi 4. Lalu mungkin R itu adalah jumlah iterasi, di mana R tidak boleh negatif. Dan yang terakhir mungkin B adalah panjang kunci dalam bytes. Jadi mungkin pembentukan kunci internal yang akan digunakan pada proses enkripsi dan deskripsi dari algoritma RC6 menggunakan pembentukan kunci internal dari algoritma RC6 atau reverse code 6. Nah, selanjutnya cara kerja atau arsitektur algoritma RC6 yang ditulis dengan rumus RC6, W atau R atau B akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aji Putra Ramdhani. Baiklah, saya Aji Putra Ramdhani dengan NIM 12350111830. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja atau arsitektur algoritma RC6. Nah, cara kerja algoritma RC6 ini ditulis dengan rumus RC6 dikurang W dibagi R dan dibagi B. Dimana di sini dengan keterangannya yaitu W ini adalah ukuran kata dalam satuan bit. Lalu R itu bilangan bukan negatif yang menunjukkan banyaknya iterasi atau pengulangan. Lalu yang terakhir, yang B itu ukuran kunci dalam satuan byte. Lalu untuk operasi dasarnya
Pertama itu ada A ditambah B, yaitu operasi untuk penjumlahan bilangan integer. Lalu ada A dikurang B, itu operasi untuk pengurangan bilangan integer. Yang C ini ada A XOR B, yaitu operasi exclusive OR atau XOR. Lalu ada A dikali B, itu operasi perkalian bilangan integer. Lalu ada A dirotasikan ke kanan sebanyak variabel kedua, yaitu variabel B. Nah, selanjutnya di sini untuk algoritma enkripsi. Algoritma RC6 ini memecah blok 128 bit menjadi 4 buah blok 32 bit. Maka algoritma ini bekerja dengan 4 buah register 32 bit, yaitu A, B, C, dan D. Nah, byte pertama ditempatkan pada A, sedangkan byte terakhir itu ditempatkan pada D. Dalam prosesnya akan didapatkan A, B, C, D sama dengan B, C, D, A. Yang diartikan nilai yang terletak pada sisi kanan berasal dari register di sisi kiri. Dalam setiap iterasi mengikuti aturan di mana nilai B dimasukkan ke dalam fungsi yang didefinisikan sebagai fx sama dengan x dikali 2x tambah 1. Kemudian diputar ke kiri sejauh 5 bit. Nah, hasil yang didapat dimisalkan sebagai U. Nilai U kemudian di XOR-kan dengan C dan hasilnya menjadi nilai C. Nah, berikut ini adalah algoritma enkripsi untuk RC6. Yaitu ada proses yang pertama, yaitu B sama dengan B ditambah S, di mana S ini adalah subkunci. Jadi B ditambah S dengan subkunci ke 0. Lalu D sama dengan D ditambah S, yaitu subkunci 1. Yang mana subkunci ini ada sampai 43. Nah, untuk iterasinya yaitu for I, yang mana I ini sama dengan 1 sampai 20. Karena dia akan melakukan proses increment itu dari I1 sampai ke 20. Yang mana iterasinya itu isinya yaitu T sama dengan B dikali 2B tambah 1. Lalu dirotasikan ke kiri sebanyak 5 bit. Lalu untuk U sama dengan D dikali 2D ditambah 1. Lalu dirotasikan ke kiri sebanyak 5 bit. Lalu setelah dapat nilai T dan U ini, lalu dimasukkan ke A, yaitu A di XOR-kan dengan T, hasil dari T yang tadi, lalu dirotasikan sejauh U, lalu ditambah S subkunci ke 2I, yang mana I-nya tadi adalah 1 sampai 20. 2 dikali I. Lalu untuk yang C ini
sama dengan C di-XOR-kan dengan U. Lalu dirotasikan sejauh T, lalu ditambah S subkunci ke 2I tambah 1. Lalu dalam prosesnya akan didapatkan ABCD sama dengan BCDA, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu setelah proses iterasi tadi, lalu didapat untuk A-nya, yaitu sama dengan A ditambah S ke 42. Lalu C, yaitu C ditambah S subkunci ke 43. Seperti itu untuk algoritma enkripsi di RC6 ini. Lanjut, di sini ada algoritma dekripsi. Nah, proses dekripsi pada algoritma RC6 adalah pembalikan dari enkripsi. Bila enkripsi menggunakan proses penjumlahan, maka pada dekripsi ini menggunakan proses pengurangan. Akibatnya, untuk melakukan dekripsi, hal yang akan dilakukan hanyalah menerapkan algoritma yang sama dari enkripsi yang tadi, dengan tiap iterasi itu menggunakan subkunci yang sama dengan yang digunakan pada saat enkripsi. Hanya saja urutan subkunci yang digunakan itu terbalik. Seperti di sini, kalau untuk dekripsi itu dari 20 ke 1 untuk I-nya. Kalau di enkripsi tadi dari 1 sampai ke 20. Hanya di algoritma dekripsi ini urutan subkuncinya itu digunakan terbalik. Subkunci itu yang ini tadi ya. Ya. Kunci ke 43 yang di awal, terus yang di akhir itu 0. Kalau yang tadi di algoritma enkripsi itu ini dulu subkunci yang ke 0, baru yang terakhir 43. Nah, dalam algoritma enkripsi, panjang kunci biasanya di dalam ukuran bit. Nah, ini juga menentukan kekuatan enkripsi. Kunci yang lebih panjang itu biasanya lebih aman daripada kunci yang pendek. Nah, semakin panjang sebuah kunci, maka semakin besar key space yang harus dijalani untuk mencari kunci dengan cara coba-coba, karena key space yang harus dilihat adalah pangkat bilangan dari 2. Artinya semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kunci, key space yang harus dilihat itu adalah pangkat bilangan dari 2. Nah, artinya semakin lama yang dibutuhkan waktu untuk menemukan kuncinya. Lalu di sini ada berikut ini adalah algoritma dekripsi RC6. Seperti yang dibilang tadi bahwa subkunci yang digunakan itu sama, hanya aja urutannya itu terbalik di dekripsi ini. Jadi untuk proses yang pertama itu C sama dengan C dikurang subkunci ke 43. Lalu A sama dengan A dikurang subkunci 42. Untuk proses iterasinya for I-nya ini dari 20 ke 1. Berarti dia menggunakan proses decrement dari 20 hingga 1. Lalu untuk di dalamnya itu ABCD sama dengan DABC. Lalu untuk U itu sama dengan
D dikali 2D ditambah 1. Lalu dirotasikan ke kiri sejauh 5 bit. Lalu untuk T sama dengan B dikali 2B ditambah 1 dan terus dirotasikan sebanyak 5 bit. Lalu setelah dapat proses hasilnya yang tadi itu lanjut dimasukkan ke C. C ini sama dengan C dikurang subkunci ke 2i ditambah 1, lalu dirotasikan ke kanan sebanyak T dan di XOR-kan dengan U. Terus untuk yang A sama dengan A dikurang subkunci ke 2i dan dirotasikan sebanyak U, lalu di XOR-kan dengan T. Lalu terakhir itu D sama dengan D dikurang subkunci ke 1, lalu B sama dengan B dikurang subkunci ke 0. Selanjutnya itu adalah contoh source code untuk algoritma dari RC6 yang akan dijelaskan oleh teman kami Rijan Ananta. Oke, selanjutnya di sini saya Rijan Ananta dengan NIM 12350112945 akan membahas mengenai algoritma dalam codingan. Nah, sebelumnya itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma RC6, dari masalah dan tujuan dari algoritma RC6 yang telah saya buat. Jadi RC6 adalah algoritma kriptografi block cipher modern yang dirancang sebagai penerus dari RC5. Nah, untuk tujuannya itu adalah untuk mengamankan data dengan cara mengenkripsi plaintext menjadi hypertext, dan hanya orang yang memiliki kunci atau key yang bisa mengenkripsi data digunakan dalam keamanan file, komunikasi database, dan protokol jaringan. Nah, di sini kita akan langsung membahas masalah dalam codingannya. Nah, untuk parameter RC6 standarnya, di sini saya menggunakan W-nya itu 32. Untuk W itu adalah ukuran word-nya itu sebesar 32 bit, dan untuk ukuran R-nya itu 20. R itu adalah jumlah ronde enkripsinya, sedangkan PW dan Q-nya itu bisa dilihat sendiri. Di sini ada 0x B7E1566163, 0x 9E37796. Ada konstanta khusus untuk inskripsi kunci, diambil dari bilangan E dan golden ration. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi rotasi bit, atau di sini ada rotate. Yang pertama itu ada rotate left dan rotate right. Selanjutnya di sini kita ada fungsi normalisasi key. Di sini kita membatasi key-nya itu maksimalnya 16 bit, yang tertulis. Fungsi normalisasi key-nya itu 16 bit. Dan jika kurang dari 16 byte dipenuhi dengan 0 byte agar dapat menjalankan, karena di sini kita buat maksimalnya itu 16. Jadi apabila lebih dari 16 karakter, maka dia akan memunculkan notifikasi atau peringatan bahwasannya karakter melebihi dari 16 karakter. Nah, untuk selanjutnya itu ada key schedule atau ekspansi kunci. Itu fungsinya untuk mengubah key 16 bit menjadi array. Selanjutnya itu ada encryption block, itu untuk membaca blok menjadi A, B, C, D dengan masing-masing 32 bit. Selanjutnya itu ada padding data. Padding data itu fungsinya untuk jika plain text tidak kelipatan 16, maka akan ditambahkan padding.
Tadi ada encryption text, itu untuk melakukan enkripsi dari teks yang telah kita masukkan. Lalu ada RC drive block, itu adalah pengubahan dari ABCD menjadi DABC mengikuti rotation yang telah kita atur di awal tadi. Tadi ada description text dengan metode def RC6 description text. Sementara untuk inputannya di sini kita akan melakukan inputan secara manual oleh user. Nah, jika tadi inputannya melebihi dari 16 karakter, maka dia akan memasukkan peringatan atau hasil perinan yaitu key lebih dari 16 karakter. Maka akan dipinta untuk melakukan ulang dengan memasukkan key yang kurang dari 16 karakter atau pas 16 karakter. Nah, untuk inputan pertama itu jika kita memilih option 1, maka kita akan memasukkan plain text. Selanjutnya jika kita memilih option kedua, di sini kita akan masukkan ciphertext. Nah, jika ciphertextnya salah, maka dia akan menghasilkan deskripsinya itu 0 atau ada peringatan ciphertext tidak valid atau key salah. Nah, untuk memperjelasnya di sini akan kita runningkan kode ini dengan mengetik Python rc.py. Nah, kenapa Python? Karena di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Maka untuk menjalankannya, kita klik bahasanya. Pemrogramannya itu Python dengan nama file yang kita buat itu rc.py. Lalu kita enter aja. Nah, di sini akan muncul program RC6 kita dengan key maksimal 16 karakter dengan dua pilihan, ada inskripsi dan deskripsi. Nah, di sini akan kita masukkan enkripsi kita terlebih dahulu. Kita klik 1. Setelah kita klik 1, kita lalu enter dan masukkan key maksimal sebanyak 16 karakter. Ingat, 16 karakter itu maksimal. Jadi kalau kurang dari 16 karakter juga masih bisa menjalankan program ini. Di sini kita akan masukkan key-nya jurusan. Kita enter dan masukkan plain text. Kita akan masukkan, nah untuk plain text-nya ini juga sama 16 karakter. Jadi kita akan masukkan informatika. Lalu kita enter. Nah, dia akan menghasilkan ciphertext berupa kode yang hanya bisa dibaca jika kita memiliki key yang sama pada menu enkripsi. Di sini untuk membuktikannya, kita akan mulai dengan Python RC lagi. Kita pilih option 2. Masukkan key maksimal. Sementara key tadi yang kita masukkan adalah jurusan, maka kita akan masukkan key yang sama, jurusan. Masukkan ciphertext. Kita akan masukkan ciphertext hasil dari enkripsi pada data pada pilihan pertama tadi. Ini kita salin aja. Kita pindahkan ke sini. Jadi kita salah tekan. Kita ulangin. Kita pilih option 2. Kita masukkan jurusan. Kita masukkan ciphertext kita. Lalu kita enter. Nah, maka hasil dari description-nya melalui key yang telah kita masukkan yang sama setelah dengan menu enkripsi tadi, dengan ciphertext hasil dari enkripsi pada key jurusan tadi, dia akan menghasilkan deskripsi yaitu teks yang kita masukkan yaitu informatika. Nah, kita akan coba sekali lagi. Kita masukkan Python.rc. Kita masukkan pilih 1 untuk enkripsi. Kita masukkan jurusan lagi. Prodi, kita masukkan prodi. Kalau kita enter, masukkan plain text, kita buat teknik informatika. Lalu kita enter. Nah, dia akan menghasilkan ciphertext panjang
sesuai dengan plain text yang telah kita buat. Sini akan kita salin. Lalu kita akan masuk ke bagian deskripsi. Kita masuk ke Python. Tekan lagi kedua, masukkan key kita tadi prodi. Nah, kita tempelkan ciphertext yang telah kita dapat dari prodi tadi. Nah, maka dia akan memunculkan teknik informatika. Nah, untuk orang-orang yang tidak memiliki key yang sama, maka mereka tidak akan dapat membaca ciphertext yang telah dibuat dari inskripsi tadi. Ini contohnya, kita akan masukkan key yang berbeda. Kita akan membuat jurusan. Enter. Kita masukkan ciphertext dari hasil tadi, kita enter. Nah, maka hasil deskripsinya itu 0. Bagaimana kalau ciphertextnya itu kita spam dengan huruf-huruf? Kita akan coba. Kita masuk kedua dengan key yang sama ya, prodi. Kita spam aja nih, camka kombinasi, lalu kita enter. Nah, ciphertext tidak valid atau key salah. Jadi, untuk dapat menghasilkan data yang sesuai dengan apa yang telah kita buat di enkripsi tadi, maka key yang kita miliki harus sesuai dengan key yang kita miliki di deskripsi harus sesuai dengan key yang ada di enkripsi. Oke, jadi mungkin itu aja penyampaian mengenai codingan untuk algoritma RC6 ini. Mungkin ini hanyalah suatu codingan singkat dari algoritma RC6. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Novel Afandi. Itu saya undur diri, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini perkenalkan saya Novel Afandi dengan NIM 2350112959. Di sini saya akan presentasikan implementasi aplikasi atau sistem yang menggunakan algoritma RC6. Ini kami implementasi algoritma RC6 untuk enkripsi SMS pada telepon seluler. Di sini kami menggunakan SMS. Pada kasus ini, dibangun suatu perangkat lunak yang dapat berguna untuk meningkatkan keamanan pesan yang terjadi pada komunikasi melalui SMS. SMS merupakan suatu layanan yang diberikan oleh telepon seluler kepada penggunanya untuk melakukan komunikasi melalui pengiriman pesan singkat dengan biaya yang murah. SMS sangatlah populer selain dikarenakan biayanya yang murah, pesan yang dikirimkan dapat diterima oleh penerima dengan baik dan cepat. Namun, komunikasi melalui media SMS ini bukanlah komunikasi point to point. Pesan yang dikirimkan melalui media SMS tidak langsung sampai pada tujuan, melainkan melalui jaringan SMS. Pada jaringan SMS tersebut, keamanan pesan sangatlah terancam untuk dibaca oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Perangkat lunak yang dibangun dengan meningkatkan keamanan pesan dengan melakukan enkripsi terhadap pesan yang dikirimkan. Perangkat lunak yang dibangun menggunakan algoritma RC6 untuk melakukan enkripsi SMS agar keamanan pesan dapat ditingkatkan. Algoritma RC6 adalah suatu algoritma kunci privat yang dikenal dengan kesederhanaannya. Algoritma RC6 merupakan algoritma dengan parameter yang dapat bekerja pada panjang kunci yang beragam. Untuk aspek keamanannya, algoritma RC6 mengutamakan prinsip iterated cipher. Perangkat lunak yang dibangun menggunakan teknologi J2MA yang dapat ditanamkan pada telepon seluler. Berdasarkan pengujian perangkat lunak yang dilakukan dapat dilihat bahwa perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dan algoritma RC6 dapat diimplementasikan untuk enkripsi SMS pada telepon seluler. Pada kasus ini, algoritma RC6 yang diimplementasikan memiliki spesifikasi sebagai berikut. RC6 32RB, di mana panjang blok adalah 32 bit dikali 4. Jumlah rotasi akan dapat beragam dan begitu pula dengan panjang kunci.
Mode yang akan diterapkan pada perangkat lunak adalah mode ECB. Mode ini adalah mode yang paling sederhana dan sering digunakan. Dalam blok chipper dibutuhkan metode pemrosesan blok dan mode ECB yang memproses setiap blok secara independen, akan memerlukan jumlah memori yang sedikit dan waktu pemrosesan yang singkat. Karakter yang dapat digunakan pada SMS beragam. Sebuah karakter dapat memiliki panjang 7 bit, 8 bit, atau 16 bit. Sebuah pesan tidak dapat memiliki karakter dengan panjang yang beragam. Hal ini harus diperhatikan dalam melakukan perancangan algoritma enkripsi. Jika panjang karakter yang digunakan menggunakan panjang 7 bit, maka akan menimbulkan masalah karena pada algoritma RC6 terdapat IGW, di mana merupakan logaritma basis 2 dengan W adalah panjang word. Jika yang digunakan karakter dengan panjang 7 bit, maka panjang word akan menjadi kelipatan 7, sehingga tidak akan ditemukan bilangan bulat dari LGW. Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam implementasi yang akan dilakukan karakter yang akan digunakan adalah karakter menggunakan karakter dengan panjang 8 bit. Selanjutnya akan membahas kelebihan dan kekurangan algoritma RC6. Kelebihan dari algoritma RC6 ini adalah pada algoritma kriptografi RC6 memiliki blok chipper yang sangat aman, padat, sederhana, tidak menghabiskan penggunaan memori yang banyak bila diterapkan ke dalam smart card, dan menawarkan performansi yang sangat bagus dan fleksibel. Tidak memiliki kunci lemah ataupun kunci setengah lemah. Sampai saat ini, belum ada serangan yang secara signifikan dapat memecahkan kunci dari algoritma RC6 dalam tempo waktu yang singkat. Algoritma yang terdiri atas rotasi yang berdasarkan data, penggunaan eksklusif OR yang bergantian, fungsi modulo dan fungsi persamaan yang menggunakan rotasi yang tetap. Jika salah satu komponennya dihilangkan, maka kunci dapat ditemukan dengan relatif mudah. Yang kedua, kekurangan dari algoritma RC6. Pada algoritma kriptografi RC6 memiliki kekurangan jika pada salah satu komponen dari algoritma tersebut dihilangkan ataupun dikurangi. Apabila jumlah putaran dan pergeseran dihilangkan, maka kunci dapat dengan mudah dicari. Apabila fungsi pada algoritma RC6 ini dihilangkan, menjadi kelemahan, yaitu kunci akan sangat mudah dipecahkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian pemaparan materi RC6 dari kelompok kami. Mungkin apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.